أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Tepatnya kita berada pada tahun baru Islam 1446 Hijriah, yang merupakan seyogianya bagi kita untuk evaluasi, muhasabah, bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan sekian banyaknya kepada kita, apakah nikmat itu kita fungsikan untuk taat beribadah kepada Allah, atau bahkan sebaliknya kita bermaksiat dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Hakikatnya orang yang tentram, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Syarah Al-Hikam menjelaskan, manusia yang tidak tentram dalam jiwanya, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha. Mereka yang tidak tenang dalam hidupnya adalah mereka yang tak dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah titipkan pada diri mereka. Pada hakikatnya mereka telah melepaskan nikmat yang ada. Terkadang kita silau melihat nikmat yang ada pada orang lain sehingga melupakan nikmat yang ada pada diri kita. Siapa yang tentram jiwanya, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau katakan, wa man syakaraha faqad qayyadaha biaqaliha. Mereka yang pandai bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah titipkan pada diri mereka, maka hakikatnya mereka telah mengikat nikmat yang ada sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, la azidannakum, maka nikmat itu akan Allah tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu yang singkat ini melalui mimbar yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan dua hal saja, semoga dapat menjadi inspirasi, motivasi dalam meningkatkan kualitas ibadah kita. Manusia tidak dipandang daripada kuantitas, tapi dipandang daripada segi kualitas. Hidup ini bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa besar manfaat kita hidup. Maka oleh karena itu, yang pertama, khatib ingin mengajak serta mengingatkan kita semua bahwa kehidupan ini amat sangat singkat. Hidup ini horizontal dan vertikal, hablum minallah wa hablum minan nas. Pertama, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pondasi dalam Islam, yang tertulis di dalam kitab Syarah Al-Wafi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Diab Al-Bugha, merupakan rukun Islam. Sabda Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Menanamkan nilai tauhid yang kekal dalam abadi kita, dalam hati kita, yang terhujam dalam hati kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ekonomi digoncang dengan keadaan, walaupun kondisi alam digoncang dengan ujian, namun iman kita tetap la ilaha illallah. Yang kedua, merupakan rukun daripada Islam, aqimus salat. Pelaksanaan ibadah merupakan rukun fardu ain bagi setiap makhluk yang hidup, yang telah Allah berikan mukallaf, yang dibebankan hukum Islam atas dirinya, yang dimana ulama fikih mengatakan
Apabila mereka berusia 9 atau 13 tahun sudah wajib melaksanakan sholat karena sudah termasuk balighnya, sifat balighnya. Maka ketika itu, bila tanda-tanda balik tersebut tidak berada pada diri mereka, maka genapkan usianya 15 tahun. Nabi amat sangat menekankan pentingnya menjaga nilai ibadah dalam kehidupan. Yang pertama, berusia 7 tahun bila dia sudah masuk usia tersebut, perintahkan sholat. Walaupun dia belum paham tentang sholat tersebut, perintahkan untuk dirinya melaksanakan sholat. Bila dia tidak mau dan mengindahkan perintah tersebut, pukul. Usia 10 tahun, lakukan sholat. Bila juga dia tidak mau melakukannya, maka usir. Menanamkan nilai pentingnya ibadah bagi manusia. Bila sholat mampu ia jaga dalam kehidupannya, amanah-amanah yang lain pun dia akan mampu mengembannya. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pentingnya kita luruskan shaf. Kita jaga kemakmuran dan rukun-rukun dalam masjid. Ada 5 rukun yang harus kita jaga dalam masjid. Bersatu dalam akidah. Walaupun di dalam kitab Al-Mihal wan Nihal dijelaskan umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Namun dari 73 tersebut hanya satu yang diterima yang benar, ahli sunnah wal jamaah. Itu kata Nabi di dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan dijelaskan, taraktu fikum amroini, pegang 2 perkara ini, lan tadillu abadan, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul, Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, berjamaah dalam ibadah. Santunnya kita, imam menjadi panutan. Apabila imam tersalah di bahagian rukun, ingatkan. Tapi santunnya ada cara etika dalam mengingatkan. Maka ini harus kita jaga di dalam masjid. Yang ketiga, toleransi dalam khilafiyah. Perbedaan pendapat itu biasa, tapi jangan sampai menimbulkan pertikaian ataupun perselisihan. Santun dalam berdakwah. Dakwah itu hakikatnya merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak. Supaya terhimpun dalam satu, maka kita harus berdakwah dalam keadaan santun. Yang kelima, bermuamalah. Hidup ini tidak bisa dalam keadaan sendiri. Kita tidak bisa mati, makamkan sendiri, sholatkan sendiri. Kita butuh dengan orang lain. Maka pantas. Pesan yang kedua adalah bagaimana hablum minallah kita baik, wa hablum minan nas juga baik. Satu bukti contoh hablum minan nas yang kita bangun adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'afaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Di dalam kitab Mukhtasar Hadis dijelaskan, orang yang baik di sisi Allah itu mereka rela mengorbankan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Yakni mereka bersedekah, berinfak, berwakaf dengan hartanya. Hakikatnya ma'akalta fa'afnaita, yang dimakan busuk, wa ma labista fa'ablaita, yang kita pakai labu, wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kita sedekahkan itulah kelak yang akan kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama, jangan tinggalkan ibadah. Itu hablum minallah kita, ngecas kembali iman kita kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas kita, hubungan sesama manusia bermuamalah. Salah satu amal yang baik di sisi Allah yang disesali orang yang wafat, fa'asaddaqa, bersedekahlah. Jangan menanti kaya baru bersedekah, karena kata Nabi, orang kaya itulah hakikatnya yang mau bersedekah. Sebagai penutup, ada sebuah kisah inspirasi menambah motivasi bagi kita. Seorang pemilik kebun binatang ketika itu memajang di depan pintu kebun binatang tertulis, siapa yang mau masuk kebun binatang bayar 1 juta rupiah. Melihat nominal yang begitu tinggi, tak satu pun pengunjung masuk ke dalam kebun binatang. Setelah itu pemilik berpikir, kalau demikian akan bangkrut bisnisku. Diturunkan nominalnya menjadi 500.000 rupiah. Barang siapa yang masuk kebun binatang cukup bayar 500.000 rupiah. Sudah diberi minuman dan makan siang. Melihat harga nominal yang menurun, juga tak kunjung ada yang masuk. Terakhir pemilik berpikir, turunkan harganya menjadi 100.000 rupiah. Maka ketika itu diturunkan, masuklah beberapa orang ke dalam kebun binatang, yang dimana kebun itu dilengkapi berbagai macam hewan binatang, bahkan dari luar negeri didatangkan khusus ke kebun binatang tersebut.
Melihat nominal yang 100.000 pengunjung tidak memuaskan bagi sang pemilik. Oleh karena itu dia panggil, wahai anggota, ya Tuan, turunkan angka 100.000 rupiah. Mulai hari ini dan 7 hari ke depan, siapa yang mau masuk ke kebun binatang gratis, tak perlu bayar apa-apa, tetap diberi makan dan minuman. Melihat angka yang begitu tidak lagi tertera di depan pintu masuk, berbondong-bondong manusia memasuki kebun binatang tersebut, sehingga kebun binatang pun dipenuhi manusia. Dengan gembiranya mereka menatap ria hewan-hewan tersebut. Setelah penuhnya kebun binatang, sang pemilik memanggil pawang. Pawang, tutup pintu masuk dan tempel di pintu keluar. Siapa yang mau keluar wajib bayar 2 juta. Terkejut sang pawang. Tuan, yang 1 juta kita buat pintu masuk, nggak ada yang masuk, bagaimana dengan 2 juta? Kata sang pemilik, sudah kau tutup pintu masuk? Sudah Tuan. Sudah kau tempel di pintu keluar 2 juta? Sudah Tuan. Kau lepaskan seluruh hewan binatang buas yang ada di dalam kebun binatang ini. Ketika dilepaskan sang pawang seluruh binatang-binatang buas, manusia yang berada di dalam kebun binatang tak lagi menghitung jumlah nominal angka uang yang mereka keluarkan. Dengan sukarela demi untuk keselamatan hidup mereka, 2 juta itu tak bernilai bagi sisi mereka. Analogi sederhana, kadang kita dalam kondisi lapang, enggan pelitnya na'udzubillah untuk bersedekah. Tapi ketika dalam keadaan sempit dan terjepit, udah kondisi sakit parah, baru kita rela mengeluarkan uang. Hanya cerita-cerita konsultasi dengan dokter harus dikeluarkan biaya 2.200.000 rupiah. Dan bayar operasi kita rela jual aset harta kita. Ingatlah sabda Nabi, siapa yang bersedekah takkan pernah didahului bala dan musibah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita. Pertama, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah untuk kembali cas iman kita kepada Allah. Yang kedua, bersedekahlah. Jangan menunggu kaya baru bersedekah. Orang yang bersedekah, itulah hakikatnya harta yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.